Sejarah perkembangan komputer. Hai guys, perkenalkan, saya Faizatul Mukaromah, mahasiswi dari UNESA, Prodi Sistem Informasi 21 dengan NIM 038. Di sini saya mau ngasih tahu tentang info komputer. Siapa yang tidak kenal di atas ini? Pasti tahu kan kalau ini komputer. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer, terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti yang sekarang kita rasakan, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak 1800-an. Yuk kita intip lebih lanjut. Munculnya komputer pada pertama kali. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930, yaitu Alan Turing yang pertama kali menciptakan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, John Maclay berhasil menciptakan mesin bernama Electronical Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Awal mulanya diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Lahirnya bahasa pemrograman.
Pada 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman sendiri bernama COBOL. Ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi pada komputer. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran Programa 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Bisa kita bayangkan pada zaman dahulu seberat apa dan sebesar apa komputer. Komputer pribadi pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak atau print dokumen. Satu hal yang berbeda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern. Sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakan disket Ethernet serta chip Dynamic Access Memory atau DRAM. Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti dengan Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal dengan komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse, serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Seakan tidak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple kemudian meluncurkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja.
komputer era 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar meneluncurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop, yaitu MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru, yaitu MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs juga turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Seperti yang kita ketahui, iPhone yaitu smartphone yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada 2015, yaitu seperti smartphone tetapi bisa kita gunakan semacam jam tangan. Untuk pertama kalinya, Apple turut mengumumkan iPad OS, yaitu sebuah sistem operasi yang dikhususkan untuk penggunaan iPad. Ciri-ciri generasi komputer yang pertama: memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas yang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep stored program, dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Yang kedua yaitu ciri-ciri komputer generasi kedua. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utamanya menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan pemakaian program ini sudah tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Yang ketiga yaitu ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan jauh lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan LC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, melakukan
komunikasi dengan komputer lain yang sudah mampu. Ciri-ciri generasi keempat dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memiliki semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, dan muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Yang kelima yaitu ciri-ciri komputer generasi kelima atau generasi masa depan. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Nah, sekian dari info yang saya berikan. Tentunya kita pasti sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian ilham kepada para peneliti-peneliti yang telah menemukan komputer pada zaman dahulu. Dan kita harus bersyukur juga, dulu komputer hanya digunakan untuk kegiatan militer saja, namun sekarang bisa digunakan secara individual. Dulu yang komputernya sangat besar dan berat, tidak bisa dibawa kemana-mana, sekarang bisa dibawa kemana-mana. Tentunya kita harus termotivasi untuk menciptakan teknologi yang lebih tinggi lagi dan lebih canggih lagi. Sekian yang dapat saya informasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.